Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada panitia yang sudah mengundang saya untuk berbagi pada malam ini. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Seperti yang sudah dikenalkan oleh MC, terima kasih MC sudah mempersilahkan dan memperkenalkan saya Nur Anissa Fauziah. Biasa dipanggil Anissa. Di sini saya akan sharing mengenai UMI, mengenal diri, memaksimalkan potensi. Nah, sebelumnya UMI atau Who Are You itu relate banget materinya sama What You Want to Be. Nah, pertama kita bahas satu-satu dulu. Satu-satu, yang pertama dimulai dengan Who Am I atau Who Are You. Itu sebelum membahas saya akan membuka diskusi dulu. Sebenarnya kenapa sih kita tuh harus mengenali diri kita? Apakah sejauh ini kita belum mengenali diri? Kenapa perlu adanya materi ini? Kalau misalkan di agama Islam sendiri, itu ada hadis, salah satu hadis yang mengatakan man arofa nafsahu faqad arofa robbahu. Jadi barang siapa yang mengenal dirinya, sesungguhnya ia telah mengenal Tuhannya. Nah, di sini itu secara tersirat kita bisa tahu ya kalau misalkan mengenal diri itu bukan sembarang hal. Jadi di sini saja diungkapkan bahwa ketika kita sudah mengenal diri, kita akan mengenal Tuhan kita siapa, kayak gitu. Jadi mengenal diri itu bukan perkara yang sepele. Terus kata Aristoteles itu mengatakan bahwa mengenal diri sendiri adalah awal dari semua kebajikan. Kita tahu Aristoteles itu siapa dan beliau berkata seperti itu. Nah, untuk sebelum kita mengetahui bagaimana cara kita mengenal diri, kita tuh harus tahu dulu sebenarnya apa sih manfaat dari mengenal diri. Seperti judulnya tadi, salah satu manfaat mengenal diri itu bisa memaksimalkan potensi. Maksudnya seperti apa? Jadi memang sudah pada dasarnya manusia itu diciptakan unik dengan keragaman kita, dengan keunikan kita. Kita tuh berbeda antara satu dengan yang lainnya, dengan kelebihan dan kelemahan yang kita miliki. Nah, ketika kita mengetahui diri, kita tahu apa kelebihan dari diri kita, apa kekurangan dari diri kita, dan kita bisa memaksimalkan kelebihan kita. Kita bisa mengambil langkah lebih tepat dan menghemat waktu. Maksudnya seperti apa? Jadi ketika kita bisa mengenali diri kita secara dini, kita tahu nih, misalkan contohnya aja diri saya. Kalau Kanisa itu kalau Nisa itu, kalau saya itu kurang suka dengan hitungan ya, hitungan apalagi kayak model fisika, matematika itu ya terima kasih gitu. Jadi lebih sukanya kayak model biologi, kemudian dan itu kayak deket-deket sama alam atau deket-deket sama manusia. Kemudian juga lebih balance antara, kalaupun ada hitungan lebih kayak milih yang balance antara hitungan sama teori gitu. Jadi nggak full untuk hitungan semua kayak gitu, sehingga dalam pemilihan jurusan ketika kuliah pun itu disesuaikan dengan diri kita. Kemudian juga ketika kita mau menjadi siapa, kita juga menilai diri kita. Oh, saya tuh sukanya ngomong, saya tuh sukanya ngejelasin, saya tuh sukanya apa gitu. Nah, itu kita kayak harus mengobservasi diri kita. Kita tuh sukanya apa, kita tuh sukanya nggak sukanya tuh apa gitu. Jadi kita bisa lebih mengenali potensi kita tuh apa, dan ketika kita udah kenal ya udah kita asah di situ gitu. Jangan menghabiskan waktu untuk melakukan hal yang tidak kamu sukai gitu. Jadi kenapa kita harus kan banyak ya yang menyatakan kalau misalkan ketika kita melakukan sesuatu hal yang kita suka itu lebih maksimal hasilnya, karena kita
merasa time itu flow, kita nggak merasa itu suatu beban, kita tuh mengerjakannya kayak suatu hiburan, sehingga apa yang kita kerjakan itu lebih menghasilkan hasil yang lebih baik daripada ketika kita memaksakan diri untuk melakukan hal-hal yang tidak kita sukai, seperti itu. Kemudian juga ini berkaitan juga dengan mental health. Jadi ketika kita melakukan sesuatu hal yang kita sukai, itu ya bukan beban jatuhnya, tapi itu adalah suatu hiburan. Karena saya suka ngomong, saya suka menjelaskan, saya suka menyampaikan materi, saya suka membuat materi. Nah, ketika saya melakukan itu, saya tuh tidak terasa itu suatu beban. Itu adalah suatu kesenangan tersendiri, bisa bisa banyak belajar, bisa ada kesenangan tersendiri ketika saya membagikan apa yang saya miliki, seperti itu. Jadi pekerjaan itu bukan suatu beban, pekerjaan itu adalah suatu hiburan. Kemudian ketika kita menikmati apa yang kita jalani, ya otomatis kita bisa menikmati hidup kita. Kita ketika ada pekerjaan itu bukan ya ampun udah kerja lagi gitu, tapi kita merasa have fun dalam kerjaan itu, seperti itu. Terus ketika kita memang sudah menentukan langkah kita dengan baik, saat kita sudah mengenali diri kita, itu bisa banget menentukan masa depan kita lebih baik gitu. Jadi kita udah tahu nih kita mau jadi apa, terus kita harus mempersiapkan diri dari mana, dan arahnya tuh udah jelas, fokusnya tuh udah jelas kita mau kemana. Menikmati hidup ini juga berkaitan dengan finding your ikigai. Jadi di ikigai itu ada konsep vision, mission, passion, vocation gitu. Jadi di mana kita tuh mau jadi apa itu disesuaikan dengan passion kita tuh apa, kemudian keahlian kita tuh apa, dan visi kita tuh apa sih dalam kehidupan, kayak gitu. Jadi ketika semuanya sinkron itu disebut dengan kita menemukan ikigai kita. Kemudian juga creating a better relationship. Kenapa ini tuh seperti ini? Jadi ketika kita mengenali diri kita, kita tuh bisa loh menjalin hubungan lebih baik dengan orang lain. Begitu misalkan nih kita mau mencari pasangan gitu, kita tuh harus menilai dulu diri kita tuh seperti apa, dan kita butuh orang yang seperti apa, sehingga diharapkan nantinya saling melengkapi. Kemudian misalkan kita saat berhubungan dengan teman, kalau misalkan kita ada orang yang sedikit moody gitu, terus ketika kita moodinya lagi kumat, itu kita kan udah kenal nih, oh diri kita tuh kayak gini. Ketika kita moody, lebih baik, kalau aku pribadi, kalau saya pribadi tuh saya akui saya kadang moody. Jadi ketika moody itu sebenarnya sinyal diri saya untuk butuh me time. Nah, ketika itu saya sudah aware, ya udah saya kayak bukan membatasi ya, kayak pause sedikit dulu lingkungan sosial untuk just for a moment, nggak lama gitu, cuma untuk kayak mengambil waktu untuk diri sendiri. Karena ketika moodnya itu lagi nggak bagus dan itu berhubungan dengan orang lain, mungkin saja apa yang saya ucapkan bisa menyakiti orang tersebut, seperti itu. Kemudian juga manfaatnya ya ini, ketika kita udah tahu kita tuh orangnya seperti apa, terus kita tuh bisa kayak mencari sahabat atau pasangan hidup itu ya lebih baik gitu. Walaupun kadang sahabat atau pasangan hidup itu kayak apa ya, maksudnya seleksi alam gitu ya, tapi kita juga harus kayak aware gitu. Misalkan kita orang yang uh, ketika kita dekat dengan orang yang semangat, kita tambah semangat. Jadi ya udah, kita cari lingkungan kita yang lingkungan positif, seperti itu gitu. Kemudian mengantisipasi kekurangan dan mengantisipasi nanti saya akan jelaskan lebih lanjut ya bagaimana cara untuk mengatasi kekurangan dan men-shift itu menjadi kelebihan gitu, dan bagaimana untuk memitigasi kekurangan yang kita punya nanti di slide berikutnya. Kemudian ketika kita sudah mengenali diri kita bisa oh diri kita tuh seperti ini ya, oh kita tuh mau menjadi ini, oh kita apa yang kita butuhkan kita tuh tahu gitu. Dan kita ketika kita udah selesai dengan diri, kita tuh bisa lebih berdampak banyak terhadap orang lain. Kalau misalkan diri kita aja belum selesai dengan masalah diri kita, atau kita belum kenal dengan diri kita, itu rasanya ada hal yang kurang ya. Dan ini tuh ketika kalian cermati,
saya suka mencermati orang-orang besar gitu, bahkan bukan mungkin kalau misalkan orang-orang besar terlalu jauh ya. Orang-orang sekitar saya yang itu orang hebat menurut saya gitu. Dia bisa bagi waktu dengan baik di tengah kesibukannya dan lain sebagainya, dan ketika saya bertanya apa sih yang membuat keseimbangan, yang saya rasa yang saya lihat kehidupan kamu tuh seimbang antara kerjaan, kemudian melanjut kuliah juga, dan juga masih aktif di organisasi dan lain sebagainya gitu. Apa yang membuat kamu bisa menyeimbangkan kehidupanmu? Dan dia jawab itu karena saya cukup mengenali diri saya gitu. Nah, perlu diketahui juga kalau proses mengenal diri ini adalah proses yang never ending. Jadi memang itu adalah proses gitu. Dan untuk mengenali diri itu ya kita harus aware aware terhadap sinyal-sinyal tubuh kita, dan juga ketika kita mengenali diri itu bukan hanya dari segi psikologis tapi juga dari segi fisik gitu. Gimana sih daya tahan tubuh kita itu gitu. Contohnya, dulu saya orang yang sepertinya cukup sulit untuk bergadang gitu, karena nggak kuat lah kalau misalkan begadang. Jadi ketika saya tahu fisik saya itu tidak kuat untuk menahan ngantuk gitu, nah saya sudah menyelesaikan tugas-tugas saya sebelum malam hari tiba gitu, karena saya tahu saya akan ngantuk dan nggak akan selesai ini kerjaan ketika malam hari gitu. Jadi pengenalan diri itu bukan hanya secara psikologis tapi juga secara fisik. Nah, terus pertanyaannya adalah apakah coba teman-teman refleksi diri semua. Apakah kita tuh cukup mengenali diri atau belum, atau sejauh mana sih kita mengenali atau kayak aware terhadap sinyal-sinyal yang ada di diri kita seperti itu. Kemudian mungkin ada yang masih belum mengenali diri, terus ada pertanyaan nih, kalau gimana sih caranya untuk mengenali diri kayak gitu. Nah, ini ada beberapa step ya untuk mengenali diri. Yang pertama, kita tuh kayak self talk sama diri kita, mendengarkan apa yang sebenarnya kita mau, apa yang sebenarnya kita inginkan kayak gitu. Jadi jangan sesekali kayak membohongi diri kita, sebenarnya kita tuh nggak suka apa tapi kita dipaksain ya. Sebenarnya bisa aja, tapi itu cuma bisa kayak short term, nggak bisa kita selamanya membohongi diri kita. Jadi ya saya pribadi tuh kayak nggak bisa bohongi diri. Ketika diri itu bilang enggak tuh kayak it is a hard part to do that when myself say that no. Jadi awalnya sih bisa gitu, kita mungkin dalam short term kita bisa aja kayak mempush diri, tapi itu hanya dalam short term, dan sebenarnya diri sendiri pun punya kayak tingkat kejenuhan ya dipaksa. Itu yang saya pernah rasain gitu. Terus observasi, jadi kadang dengan momen-momen tertentu kita tuh bisa lebih aware sama diri kita. Misalkan kita lagi marah gitu, terus kita kayak observasi, sebenarnya apa sih yang membuat saya marah, apa sih yang aku nggak suka, apa sih gitu yang membuat aku kesal kayak gitu. Itu kayak diobservasi, kita kayak melakukan self talk sama diri kita sendiri. Terus juga cara lainnya dengan melakukan tes gitu. Banyak kan sekarang udah tes-tes kayak kepribadian gitu. Itu juga kita bisa membantu kita untuk mengenali diri kita, sebenarnya kita tuh orangnya seperti apa kayak gitu. Terus juga ask others ini kita harus tanya, kadang ada hal-hal yang mungkin kita tidak sadari atau tidak aware terhadap apa yang ada di diri kita gitu. Dan juga ketika ada orang yang negatif mengenal hal misalkan ada orang yang negatif menilai diri kita, terus kita jangan semerta-merta percaya 100% gitu aja. Enggak, kita tuh apa yang dilakukan, apa orang itu bilang sama kita tuh harus kayak nilai lagi atau filter lagi gitu. Emang aku kayak gini atau enggak kayak gitu. Jadi jangan 100% mentah-mentah, itu ditelan aja sebenarnya dirimu tuh kayak gimana gitu. Harus kayak validasi dari diri kita, karena secara holistik ya sebenarnya diri kita yang tahu akan diri kita kayak gitu. Terus kita juga harus tadi ya ini udah self talk itu ya disebutin. Jadi contohnya kalau self talk itu sendiri kayak ibaratnya gini, pernah gak sih kita suka sama orang gitu? Kalau kita pernah, kita pasti yang namanya kita sayang sama orang, suka sama orang, kita tuh kayak mau membahagiakan dia gitu. Jadi kayak
mencermati apa sih yang dia suka, apa sih yang dia nggak suka, kayak gitu. Nah, begitu juga dengan diri kita gitu, kita itu harus juga mengenali diri kita. Dan sebenarnya tingkatan kenapa kita harus mengenali diri kita karena mencintai diri itu diawali dari mengenal diri gitu. Pertama tahapannya itu mengenal diri, kemudian menerima diri, dan baru kita bisa mencintai diri kita. Dan apa fungsinya ketika kita mencintai diri kita? Kita jauh lebih bahagia. Karena kenapa? Karena ketika kita mencintai diri kita menghargai diri kita menghargai upaya kita menerima kekurangan dan kelebihan diri kita, dan ya jangan fokus sama kelemahannya tapi fokus sama kelebihannya. Kita apresiatif diri kita. Jadi ketika kita udah mencintai diri, kita tidak butuh apresiasi, bukan tidak butuh ya, apresiasi orang lain itu sebagai additional. Jadi yang diperluin itu adalah ya kita harus mengapresiasi diri kita dulu gitu. Misalkan kita mau melakukan lomba gitu. Nah, ketika kita nggak menang mungkin gitu, ya mungkin sedikit kecewa iya, tapi kita melakukan kayak deep talk lagi sama diri kita sendiri. Ketika kita sudah melakukan halnya secara maksimal, ya jangan hanya fokus sama hasilnya, tapi juga kita harus menghargai proses diri kita saat melakukan itu, seperti itu. Jadi ketika orang lain mengatakan apa, kita tuh nggak semerta-merta memvalidasi itu, karena kita tahu kalau misalkan diri kita tuh nggak seperti itu gitu. Jadi lebih tahan sama terpaan angin di luar sana ketika kita sudah mencintai diri kita. Terus kita juga bisa analisis menggunakan SWOT, apa sih kelebihan kita, apa kekurangan kita, kemudian kita tuh punya kesempatan di mana atau halangan kita untuk mencapai itu tuh apa, kayak gitu. Terus nulis apa yang kita suka, apa yang tidak kita suka, kita biar aware sama sebenarnya diri kita tuh kayak gimana, kayak gitu. Terus ingat kalau misalkan setiap orang tuh punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nobody is perfect. Jadi nggak perlu kita membandingkan diri kita dengan orang lain, karena membandingkan diri itu hanya akan menghancurkan diri. Jadi jangan lihat kayaknya hidup orang lain tuh enak-enak aja kayak gitu. Ya mungkin itu yang kita lihat, tapi kan kita nggak tahu behind the sky ini kayak gimana gitu. Jadi do not compare yourself with others because comparison will destroy you. Terus juga observasi diri kita untuk mitigasi, jadi berdamai dengan kekurangan. Nih Kak Nisa, saya kasih contohnya banyak banget ini cara untuk men-shift kekurangan kita menjadi kelebihan kita.